Sekut Kutkut. Hai Scooters, balik lagi sama aku JJ di Sekut. Dan aku Sophie yang bakal nemenin kalian dari awal hingga akhir dengan cerita anak muda terkini. Nah, by the way, kita kan anak kuliahan ya Sophie. Pernah nggak sih ada di titik dimana kamu nih ngerasa capek banget kuliah? Pasti dong, apalagi kita semester 5 ya sekarang. Dan mendekati UAS pasti itu banyak banget deadline yang harus kita kejar. Jadi capek banget jadi mahasiswa tuh. Ya betul banget. Soalnya kan kita juga deadline-nya bener-bener mepet banget untuk UAS ya. Nah, sebenarnya apa sih yang mahasiswa ini rasain? Kalau menurut aku yang mahasiswa rasain itu pasti capeknya dapet banget ya. Apalagi di podcast kali ini kita akan membahas KKN, yaitu kuliah kerja ngonten, bareng narasumber kita yang luar biasa ini, yaitu Fatir. Halo Fatir. Halo Fatir. Halo. Kakak, apa kabarnya nih? Baik. Alhamdulillah baik. Kalau kamu gimana nih kabarnya? Baik banget. Kak, tau gak sih waktu pas pertama kali kita ketemu tadi di bawah lantai 1? Iya. Kayak kakak langsung notice kan kayak bindeng semua suaranya. Iya, betul banget. Ini karena lagi cuaca sakit ya teman-teman. Jadi teman-teman semua yang nonton jaga kesehatan, jangan sampai betul. sakit kayak kita. Sekut. Sepengalaman aku jadi mahasiswa nih Fatir. Oke, gimana? Aku nih kan mahasiswa kupu-kupu ya, Kupu-kupu. alias kuliah pulang, mahasiswa yang kerjaannya tuh cuman kuliah terus nugas gitu-gitu doang. Menurut aku tuh pressure gitu, Pressure ya? Iya, kayak betul. capek banget padahal cuman kerjaannya cuman kuliah aja dan nugas, tapi tuh serasa tuh kayak ya Allah berat banget hidup gitu. Nah, gimana ceritanya nih kamu bisa kepikiran jadi content creator? Padahal kan ya menurut aku nih jadi mahasiswa aja tuh udah padet banget. Atau kamu nih hobi nyibukin diri atau gimana nih Fatir? Kalau boleh tahu. Nyibukin diri gak tau? Kenapa aku pengen jadi content creator padahal aku mahasiswa ya? Iya, betul. Karena kalau dilihat ya dari dunia kreatoran kakak ngeliat juga kan, Iya. itu kayak mereka tuh bisa hidup dengan ya pekerjaannya sebagai content creator gitu. Iya. Nah aku pengen ngebangun kayak begitu kak, karena kan bagaimanapun juga kita bakal bekerja ya gitu buat Iya. menghidupi. Betul. Betul. Nah, kamu kan jadi content creator nih. Nah, itu siapa sih yang motivator kamu untuk menjadi content creator gitu? Padahal kamu kuliah juga. Jadi kayak aduh, mikirin kuliah aja udah pusing ya, apalagi mikirin ide konten kayak gitu. Motivator bentar batuk dulu. Motivator aku yang bikin aku termotivasi itu Kak Ocha. Itu Kak Ocha tuh mahasiswa juga di UNJ. Nah dia triple job juga. Nah aku ngeliatin konten-konten dia tuh kayak oh kok keren ya gitu. Inspiratif ya. Betul, inspiratif, kayak sibuk tapi keren gitu. Iya, Ya walaupun betul. Kak Ocha ini sampai 14 semester ya kan kuliahnya ya, tapi aku Wow. cukup di 8 semester aja. Semoga Iya, bisa kok Semoga bisa. bismillah ya Fatir. Bismillah, in the name of Allah ya guys. Oh ada lagi satu lagi kak, Reizuka Ari. Kakak tau Reizuka Ari kan? Iya, Ini tuh tahu. aku ngeliatin dia dari COVID ya kan, dia mulai aktif dari tahun 2020. Aku ngeliatin gitu, aku lihat storytellingnya, kok menarik ya. Kayaknya aku juga perlu deh jadi dia gitu, termotivasi. Itu sih motivasi aku. Dan yang pertama dan yang motivasi kedua, ribet banget nih guys. Motivasi It's okay. kedua aku itu diri aku sendiri kak. Oh gitu. Nah, Berarti dibangun dari diri kamu sendiri ya, betul. Betul, evaluasi terbaik adalah diri kita di masa depan. Iya, betul. Nah, dari yang aku lihat nih di konten-konten kamu ya Fatir, kamu tuh emang sengaja pengen kayak pengen deh kerja terus sambil ngonten juga. Itu tuh kamu emang kayak pengennya kayak gitu atau emang untuk nambahin uang jajan? Pengen sibukin diri kak, pengen nyibukin pengen diri nyibukin gitu. diri. Wow. Betul, karena kayak menurut aku nih ya,
hidup itu ya nggak hidup gitu kalau nggak nyibukin diri. Nah, dengan cara aku triple job itu, aku jadi kerasa hidup gitu. Ya ampun, pick me banget ya guys gitu. Enggak, itu Enggak itu kok, keren keren banget. itu Fatir. keren. Selama kamu ngonten nih ya, ada nggak sih momen yang paling chaos menurut kamu? Sela-sela kamu kuliah sambil ngonten? Aduh, momen paling chaos lagi ada kak. Ini pertanyaan aku tunggu-tunggu nih kak. Waduh, apa tuh? Kayaknya ceritanya banyak. Ini tuh kayak Asik ya. kayak nggak lama-lama ini kak, nggak terlalu lama sih. Momen paling chaosnya itu ya tentu aja karena kuliah kerja ngonten ini. Aku hari Jumat itu sambil ngonten kebetulan. Nah hari Sabtunya lagi aku itu kerja sambil ngerjain tugas kak. Wow. Tugas itu deadline. Dan bisa kepegang semua Fatir. Bisa tapi mati. Bisa tapi mati ya. Iya, dan yang paling susahnya lagi nih kak, udah level up lagi itu pas lagi kaderisasi. Gak boleh ngomong kasar. Disensor. Iya. Dan yang paling susahnya lagi tuh kak, momen-momen pas lagi kaderisasi itu kayak sumpah, kayaknya Pressure belah ya. diri aja deh gitu, Iya, nggak bisa kepegang. Kayak sesekali aku nangis kak, kayak buat ngeluapin lelahnya itu kayak, capek banget gitu. Gak memang sesekali kita emang butuh nangis Fatir. Betul, butuh meluapkan emosi kita. Betul Tapi banget. kamu tetap bisa ya mengerjakan semuanya. Keren loh Alhamdulillah. Fatir. Iya, keren banget. Jujur ya, aku kayaknya kalau aku jadi kamu kayak aku nggak bisa Fatir. Kita Oke. mahasiswa kupu-kupu ya, Dek. Iya, kita cuman kuliah pulang, kuliah pulang. plus ke. Iya. Yes. Ngomong-ngomong rumah kakak-kakak jauh gak dari Unsi kak? Baik, aku di Bekasi sih. Di Bekasi jauh banget kak. Kalau kak Opi gimana nih? Aku di Karawang tapi Karawang Timur. Jadi kalau misalnya ke sini itu aku paling lama itu sejam lah ya ke sini. Sejam, oh my God. Iya, belum melewati kereta juga. Kalau Fatir nih, kamu nih warlock atau ngekos? Warlock kak, aku akamsi sini. Wow. Akamsi ya teman-teman. Dan kan kamu tuh udah bilang kan tadi, meskipun kamu di tengah kesibukan tapi kamu ada tuh mepet deadline, tapi tetap kamu ngerjain ya. Nah, kamu itu punya rahasia sendiri nggak sih buat konsisten di tengah kesibukan ketiga peran itu kayak kerja, konten dan kuliah? Rahasianya apa sih? Rahasianya apa yang pasti, kalau aku sendiri ya kak, aku tuh harus mikirin dulu tujuannya apa. Karena yang bikin konsisten itu ya tujuan itu kak. Tujuannya di spill. Boleh, Boleh, di-spill boleh. ke scooters. Boleh. Tujuannya 1M followers on TikTok ya guys. Teman-teman bantu Fatir untuk mencapai. Betul. Nanti boleh dong editor masukin di Boleh, TikTok aku. boleh. Boleh di sini ya teman-teman, di follow, jangan lupa. Nah, kamu kan kerja nih, double job, triple job malah ya. Nah, itu bisa jelasin gak sih maksudnya kayak kamu itu kerjanya ngapain aja, di tempatnya mana aja, di Karawang semua kah atau kayak gimana? Kalau buat tempatnya di Karawang semua kakak, dan kalau buat pekerjaannya itu WFA, work from anywhere. Jadi bisa di mana aja. Di mana ya? aja. Bisa di mana aja. Kalau buat pekerjaan aku yang pertama ya mahasiswa di kampus ya, Iya. WFH bukan WFO ya? WFO. WFO work from WFC lah harusnya. Iya, WF kampus. Kampus, ya. iya, Terus selanjutnya betul. kalau buat pekerjaan aku yang kedua itu di sebut aja lah ya Rumah Sakit Dewi Sri. Itu aku jadi content creator juga kak di situ. Iya, aku waktu itu pernah loh lihat kamu jalan yang ke Dewi Sri itu. Oh iya? Dan abis itu kamu ngonten kan di situ ngedit dan abis itu kamu langsung ke kampus lagi buat matkul kayak wow, dia kerja dulu ke Dewi Sri dulu, ngedit dulu. Itu di kontennya nggak sih? Iya. Aku lihat itu lewat juga di FYP konten. aku. Iya, betul. Sumpah Fatir tuh lewat mulu di FYP aku. Sumpah keren banget, keren. Lewat FYP mulu. Oh iya, senang banget dengarnya karena mungkin algoritma TikTok itu kan ada nearby creator ya gitu. Iya, betul. Itu aku di Dewi Sri jadi content creator, aku ngerekam-rekamin kegiatan-kegiatannya kak. Aku bahkan ke ruangan operasi ya. Wow. Ke ruangan Untuk operasi. konten. Untuk konten, iya. Wow, Oh, diperbolehkan. Diperbolehkan kan pakai oka, aku pakai steril Oh, kak. tetap pakai pakaian yang sesuai dengan operasi Pakai ya. masker, pakai apa namanya turban. Bukan. Oh bukan turban. Aduh. Hair cap. Iya, Oh, hair cap, iya, hair cap. Pokoknya harus benar-benar steril ya. Dan aku di situ sampai memvideokan 3 kegiatan operasi kak. 3. 3 kegiatan. Sebenarnya ya cuman videoin doang, tapi yang struggle dingin banget anjing. Dingin banget guys, sumpah. Lebih dingin dari ruangan ini. Lebih dingin kak, kayaknya nggak usah ke Antartika deh gitu.
Dingin banget berarti ya. Meskipun udah pakai pakaian itu juga tetap dingin ya. Dingin nggak pakai. Kan tipis kak. Ininya Iya, kayak tipis banget iya, itu ya. baju. Iya sih. Baju oka yang buka baju begitu baju oka gitu. Kayak ternyata Karawang punya sisi dinginnya ya. Iya. Jadi ruang Selain operasi. selain lobby Unsika yang dingin ya. Iya, Oh dan iya, di sini bener-bener. juga dingin ya teman-teman. Betul. Scooters di sini dingin banget. Betul. Terus buat job ketiga aku itu aku jadi content creator juga di Binat Academy. Itu tuh perusahaan yang bergerak di edukasi. Wow. Berarti ngambilnya mah konten creator semua ya itu. Iya. Keren banget. Sama kayak Dewi Sri kegiatannya. Oh iya, aku baru tahu Fatir punya manajer. Iya. Manager. Iya, sejak kapan? Sejak kapan itu? Sejak pertama awal konten kah? Sejak mulai konten ini sih kak, aku yang manajer. Wow. Manajer itu sih kak, manajer di masing-masing freelance aku, bukan manajer pribadi aku. Iya. Kalau buat manajer pribadi aku ada satu sih kak dari anak FISIP. Wow. Semester 7. Siapa? Kak Rizky. Oh, Ya, Iya, itu. kemarin yang kamu nih, kamu konten pernah nonton bareng bareng Iya, ya? itu ngatur soal endorsean aku kak. Wow. Oh, itu manajer pribadi ya. Tapi kan ini ya Tir, kamu nih dari fakultas Ilmu komputer. iya. Kamu ada nggak pernah kayak mikir kayak, aduh, aku kan udah ngonten terus nih, udah, maksudnya kayak istilahnya kayak ngonten mah gampang gitu. Terus kamu pernah kepikiran gak sih kayak, aduh pengen deh di ilmu komunikasi biar sejalan gitu sama kerjaan. Itu Iya. aku udah buat videonya kak, aku sampai istihoroh buat pilih si Ilkom sama si Sisfor ini. Wow. Iya ya ampun, kayak ya emang sih aku tuh lebih dominan ke komunikasi. Aku lebih happy kalau buat komunikasi ya, kan di konten-konten aku juga aku banyak komunikasi. Tapi aku tuh dari kecil udah rumun belajar teknologi kak, mulai dari SD ya aku kayak udah interest sama teknologi. Bahkan aku di SMK juga pilihnya TKJ, teknik komputer jaringan ya, nge-crimping gitu. Jadi masih satu jurusan ya kalau misalnya di sistem informatika ini. Betul, jadi ya itu dia alasannya. Setelah aku istikharah dan aku pikir-pikir, ya udah deh aku pilih sistem informasi aja ya. Semoga ya bener jalan aku pilih ini ya, hopefully. Karena bisa jalan keduanya juga loh Scooters, karena kamu pun jadi mahasiswa Fasilkom pun masih bisa ngonten juga, jadi kayak Iya, nggak masuk betul. iya nggak masuk ilmu komunikasi pun dia masih tetap bisa ngonten. Opi. Iya betul. The power of istikharah, masya Allah ya guys. Masya Allah. Masya Bisa Allah. di bidang dua-duanya ya, menyeimbangi. Kalau bidang kakak-kakak baik. ini emang dari awal tuh emang mau ilmu komunikasi aja atau terdapat dua pilihan juga buat mempertimbangkannya? Boleh Jack, dari kamu dulu Aku deh. dari awal ilmu komunikasi ya. Ini sejujurnya Unsika Ilkom ini pilihan pertama di SNBP. Wow. Terus langsung masuk, terus kayak ya udah, jadi aku nggak merasakan struggle-nya anak-anak SMA yang ngejar UTBK. Jadi kayak aku ya udah langsung masuk. Masuk di sini Iya. pilihan pertama Ya, dan itu juga direkomendasiin sama guru BK. Guru BK. Iya, guru BK. Tadinya aku bener-bener. mau di UPN Scooters. Oh iya, Aku kakak tadi dari mau di SM UPN. mana? Aku dari Tambun, SMA N9 Tambun Selatan. Oh, Tambun Selatan, kira dari SMK yang 600 siswa mogok itu. Bukan. Bukan. Waduh, Iya, itu aku. kasus itu ya. Iya, itu aku dipilihin sama guru BK aku. Terus kayak tadi tuh mau di UPN, tapi ternyata teman kelas aku nih ada yang udah di UPN dan dia nilainya di atas aku, jadi kayak aku yang di bawah dia, jadi harus kayak mengalah. Saya kira masuklah di Unsika ini, tapi Unsika Bagus. aku nggak nyesel sih masuk Iya, Unsika ya. bagus. Pak Rektor tolong namanya Kak JJ ya ini. Pindah Pilihan UPN. pertama, pilihan pertama. 23, 10, 63, 11. Takut. Kalau bisa lulus di semester 7 ya Pak Rektor, boleh? Ya, aduh, Amin, tolong, amin, mau, amin. mau lulus tanpa skripsi. Amin. Kalau Hidup Scopus. Skopus ya. Kalau Kak Opi gimana nih Kak Opi? Kalau aku kan awalnya di Bandung ya. Sebenarnya aku pengennya di Bandung lagi, tapi karena orang tua udah pulang aja, kelamaan di Bandungnya. Jadi ya udah pulang. Jadi akhirnya pilihan pertama juga Unsika, tapi awalnya bingung kayak pengennya ke hukum, tapi kata mama emang kuat di hukum hafalannya kan pasal-pasal ya gitu. Betul. Jadi ya udah apa ya, dan menurut aku
yang paling basic gitu. Maksudnya kayak aku pun mau belajar komunikasi yang bener tuh kayak gimana. Makanya aku pilih ilmu komunikasi pilihan pertama. Iya. Oke. Terus fun Betul. fact, ini fun fact bukan ya? Kayak komunikasi itu bukan cuman belajar ngomong aja teman-teman, tapi kita Betul. belajar semua ilmu di sini. Kayak Betul, betul. awalnya aku kira kayak udah cuman ya udah sih ilmu komunikasi cuman ngomong doang Iya, ya. Ternyata- kayak ya udahlah gampang gitu kan. Iya, Dan ternyata wow. wow. Nah, kalau kamu nih belum selesai ini kan ospek. Iya, belum. betul. Ospek di Fasilkom tuh gimana sih Fatir? Ospek di Fasilkom itu kayak gimana? Yang pasti sesuai dari visi Fasilkom itu together moving forward, kita di per ospek-ospekan itu bagaimanapun caranya suatu keberhasilan itu harus diusahakan secara bersama-sama. Together moving forward ya. Aduh ini semoga Pak Oman nggak denger ya, Pak Dekan ya. Gitu. Seru banget Kak ospeknya seru banget. Itu kamu ada LDKM juga nggak? Kayak Ada, aku udah ke Barak kemarin. Kamu udah. Kemarin Seru udah. nggak, Fatir? Seru. Ceritain gimana keseruan di Barak? Iya, betul. Keseruan di Barak, aku di Purwakarta ya. Di Barak berangkat naik mobil TNI. Iya, atau yang Iya. kebuka itu kan? Iya, yang kebuka itu yang rusuh-rusuh itu di Fasilkom. Iya, betul. Berangkat dari Karawang ke Purwakarta naik mobil TNI, terus di situ ya ada sedikit papasan sama bapak-bapak TNI ya. Seru banget di situ. Aku kayak ternyata nggak seserem ini ya TNI gitu. Ternyata baik-baik juga ya. Iya, betul. Mungkin ini dia alasannya kenapa Pak Dedi anak-anak yang nakal tuh dipindahin ke Barak ya. Barak. Betul. Terus yang paling seru tuh bangun malam-malam ya. Iya, Untuk jerit ini ya, malam jerit malam ya. ya? Jurit malam, iya. Iya. Bukan jurit malam Kak. Apa namanya? Jelajah malam. Jadi kita Oh, tuh jelajah malam namanya. Beda ya. jadi ada beberapa pos, ada 1, 2, 3 pos yang di pos-posnya itu kita harus ngejelajah. Kita harus ngeresuma materi-materi dari posnya itu kayak gimana. Wow. Itu sih yang paling berkesan. Malam-malam ya. Dan yang paling berkesan lagi apa coba? Apa kenapa? Gak boleh mandi. Hah? Gak boleh mandi. Gak dikasih kesempatan buat mandi. Wah, Tapi emang iya gak sih? Karena itu juga kamar mandinya dikit kan. Dan untuk banyak mahasiswa Jauh kan itu, juga, iya kan? Aku pakai tisu basah jadinya. tapi kita berusaha sih buat Kita dulu LDKM gimana ya? Kamu sempat mandi nggak? sempet aku. Sejujurnya aku nggak mandi. Aku sempet di masjid. Oh iya? Iya, di Masjid masjid kan jauh kan? Jauh Kak. Iya, jauh Oh, itu. sama di Sama Purwakarta nggak sih? juga? Iya, Sama di Di Barak Purwakarta. Nenek. Oh yaudah tos. Jangan-jangan kita sama satu tempat lagi. Jangan-jangan beda tempat aja nih ya. Iya kayak wow. Iya sih itu. Itu jauh kan masjidnya, tapi ya udahlah daripada nggak mandi sama sekali. Dan aku nggak tahu kenapa Kak, kayak kalau nggak ikut LDKM ini di Fasilkom nggak boleh ikut sidang skripsi. Oh, Tapi kita juga ada omongan begitu ya. kalau kita ini nggak sih nggak bisa kalau nggak ada sertifikat LDKM itu Iya. kita nggak bisa masuk ke Ormawa. Iya. Betul, itu kalau juga di FISIP syaratnya. kayaknya. Setahu aku ya, Scooters. Ya udahlah nggak apa-apa itu mah, yang penting have fun aja. Iya. Kan diomongin juga ya sebelum ngejalanin semuanya pada oke gak gitu. Iya, betul. Tapi pas kamu LDKM itu kan kayak ketat juga ya. Nah itu boleh nggak sih ngonten gitu? Gak boleh Kak. Kayak Oh, keluarin bener-bener HP nggak boleh ya? sedikit kayaknya HP aku di dekat store, nggak sih? bahkan jam tangan juga di store semuanya. Wow. Oh bener-bener nggak bisa megang HP ya? Nggak Berarti bisa. kamu di situ nggak bisa merekam keseruan kamu di sana Gak ya? bisa, balik lagi ke zaman purba ini mah. Padahal itu bagus banget loh buat konten kamu nanti di TikTok kan. Iya Tapi lagi. sayang nggak bisa, emang susah sih. Iya, betul. Kayak aku juga dulu pas LDKM zaman kita kan ikut LDKM gak Opik? Ikut dong, aku ikut. Itu aku juga nggak berani buka HP sih. Aku buka HP karena pas itu aku kayaknya terkilir ya teman-teman Scooters. So aku nggak ikut jelajah malam. Jadi ya udah aku main HP di situ sambil nungguin yang orang-orang yang selesai jelajah malam. Nah, Fatir, aku nih penasaran banget sama kayaknya kalau aku nggak salah ya di Fasilkom tuh ada tugas ospek yang minta tanda tangan ya kalau nggak salah atau foto. Iya itu namanya kenali. Ini Nah itu boleh diceritain gak Fatir? Itu kayak seru banget. Aku ngeliatnya kayak ini kenapa pada foto-foto bareng gini ya? Kayak seru ngeliatnya. emang di FISIP nggak ada? Enggak. Kita nggak ada. Aduh, nggak ada. Mungkin nanti boleh kakak-kakak FISIP diadain ya buat adik-adik tahun 2026. Oke. Wow. Nama kegiatan itu kenali Kak. Jadi emang sih dari kegiatan itu harus kita tuh kenalan sama kakak-kakak maupun teman-teman kita. Nah kita tuh nggak cuma sekedar kenalan doang. Itu ada 10 pertanyaan. Yang 10 pertanyaan itu tujuan akhirnya adalah buat ngebonding
dari kegiatan itu. 10 mahasiswa seangkatan, 10 kakak tingkat, 10 BEM, 10 BLM, 10 Himsika, 10 Himtika kalau nggak salah ya. Pokoknya banyak banget. Wow. Iya. Berapa itu totalnya Fatir? Totalnya ya. Jujur aku nggak ngelengkapin. Itu harus lengkapin semuanya. Aku nggak ngelengkapin semuanya lagi. Aku nggak ngelengkapin semuanya. Waduh. Tolong mentornya tandain. Diliatin sabuknya gitu. Ini aku penasaran, waktu pertama kita ketemu kamu pernah jelasin kan kalau kamu tuh dari SMK udah mulai kerja ya itu tuh ya? Iya, udah mulai kerja. Nah itu kerjanya pas awal di mana deh? Kerjanya pas awal itu enggak sih, kalau di SMK namanya PKL Kak. Oh, Praktik iya, kerja PKL, lapangan, praktik iya. kerja lapangan gitu. Itu aku pertama kali PKL di Binet inilah. Dan itu dia alasannya kenapa aku bisa PKL di Binet Academy, karena aku awalnya banget freelance di Binet Academy ini karena aku pas lagi SMK itu ya PKL di Binet inilah itu. Itu yang relasi penting banget ya. Iya betul. Wow. Pengalaman itu penting banget Betul buat banget. nanti ke dunia kerja ya. Itu kamu selama di SMK itu PKL-nya berapa kali kalau boleh tahu? PKL 2 kali kalau di SMK aku ya. Terbagi menjadi 2 periode di 3 bulan dengan total 6 bulan gitu. Nah, PKL kedua aku itu di instansi pemerintahan, kantor imigrasi. Wow. Nah. Wow, keren banget. Boleh Iya, diceritain nggak Fatir pengalamannya? Pengalamannya kantor imigrasi aku di imigrasi full stack content creator Kak. Content Aku creator juga ya? Betul, jadi talent, jadi kameramen, video editor ya. Merangkap Itu ya? kamu yang megang semuanya. Iya. Aku peranin Gondes kalau Kakak ngelihat nanti di tahun 2000 tahun lagi bulan Desember sampai dengan bulan Oktober itu kan ada kontennya Kak. Itu semua yang handle konten aku. Wow, Iya. keren banget. 47 konten. Bisa dicek ya Scooters. Itu Keren konten banget. yang bikin Fatir. Wah, keren Jejak banget. digitalnya banyak banget ya. Ya ampun. Positif ya Betul, jejak betul, digitalnya. Wow. Dan dari 2 PKL itu aku dapat kesimpulan Kak. Yang bikin aku tuh bisa seberhasil sekarang. Masya Allah ya guys. Masya Allah, tabarakallah. Itu jangan mikirin uang Kak. Jangan mikirin uang, serius. Kayak apapun kalau kegiatan yang ujung-ujungnya kamu pikirin uang itu nggak bakalan dijalanin sepenuh hati. Kayak pressure ya. Jadi kayak ujungnya kayak aduh gue kerja untuk mendapatkan uang. Iya. Nah, kamu kan sekarang kesibukannya konten juga ya. Terus kuliah juga, terus sering konten juga kan di kampus. Nah, itu kamu gimana sih caranya biar kamu tuh pede dengan konten kamu? Kan pasti diliatin orang-orang ya kalau konten tuh kayak ngapain kameranya ke atas banget gitu kan. Nah, itu gimana sih cara kamu biar pede gitu? Tips ngonten dari Fatir nih, Scooters dengerin ya. Ini kasih tips nih sama Fatir. Oke, Kak Sofi ya, gimana caranya biar pede ya di saat kita beda sama orang lain ya? Iya, betul. Yang pertama itu menurut aku paling berguna sih Kak, itu harus mensugestikan diri sendiri bahwa kalau gua ngangkat HP itu gua pantas gitu. Itu sugesti. Sebelum lu ngarepin orang lain, lu harus mensugesti diri lu sendiri. Aduh, lu gua nih ngomongnya gimana nih? It's okay. Ya? Itu ya harus mensugesti diri sendiri buat pantas gitu kalau ya aku tuh ngelakuin ini. Nah, setelah berhasil, Iya. lanjut ke tips ngonten ya. Iya. Tips ngonten itu aku suka tipe-tipe konten yang agak-agak catchy, agak-agak sedikit gitu. Iya. Nah, suka mainin emosi. Nah, itu aku mainin Iya. di 3 detik awal di TikTok ya. 3 second hook ya guys, itu kalau kalian content creator pasti gak asing sama 3 second hook. Itu bagaimanapun caranya di 3 detik awal tuh kakak harus bisa mainin emosi penonton. Entah itu bikin dia emosi, bikin dia penasaran, bikin dia ngehujat, apapun itu pasti selalu rame kalau urusannya soal emosi. Contohnya apa? Contoh. Gimana tuh contoh? Tepuk sakinah. Itu kan kayak, iya apaan sih ini orang gitu. pas awal apaan Itu rame sih, cuman gitu ya kan. Iya. emosi yang you know lah guys, sekitar sama lah. Terus yang pertama tuh itu. Nah, yang kedua kita harus beda dari yang lain. Ada ciri khas ya berarti. Ciri khasnya. Apa tuh ciri khas dari Fatir? Ciri Iya, khasnya itu kalau dari Fatir. permainan di sound ya, back sound itu kalau kakak notice aku cuman main di 2 sound doang. Teng gitu. Oh. Mungkin gak asing ya, skuter kalau lihat. Coba nanti kita TikTok cek ya. ya Ya, selesai kita ini. cek ya. Terus gaya editing nyeleneh aku Kak.
kan suka tiba-tiba kalau kakak ngelihat konten cewek aku itu kan suka tiba-tiba kayak Iya. dor gitu. Iya, betul banget. Bastet GTA ya gitu ya. Iya. Harus eye catching. Nah, itu dari 2 poin itu harus kalian terapin, skuter terapin ke semua kontennya karena itu bakal jadi branding kamu di branding. Belibet banget gak usah dikabarin. Bakal jadi branding buat niche dari konten kamu gitu. Oh, jadi orang tuh kayak pas ngeliat tuh langsung kayak tahu nih ini konten siapa Iya, gitu kan. ini konten Fatir nih pasti kayak gitu Betul, kan. betul, Jadi betul. orang mengenal dari kontennya juga. Betul banget. Nah, Oh iya, ngomong-ngomong soal konsistensi, aku kuliah walaupun pakai seragam bebas, aku setiap harinya dijadwalin tau kak. oh iya. Kok Iya. punya jadwal sendiri? Jadwal seragam. Oh iya. Betul. Coba bisa di-spill gak Fatir? Hari Senin sekarang harusnya aku pakai hitam putih, tapi masa podcast pakai hitam putih sih kayak mau ngelamar kerja. Maba ya. Iya, Kayak lagi betul. interview nih kita. Iya, jadi aku switch ke warna abu, Abu. ini. Kalau Selasa, Terus Selasa hitam abu. kalau Rabunya, Rabunya salur hijau. salur hijau. Heeh. Kamis, Salur biru. Wow. Jumat. Jumat Jumat batik. batik, iya betul. Karena pasti kita ketemu Jumat. Iya. Kamu pakai batik. Dan dia kalau konten hari Jumat pakai batik. Pakai Oh, batik iya, ya iya. kak, betul. Ya lagi aku nggak sadar. Waktu itu aku Wow. lagi kayak rapat gitu, terus dia lagi konten di depan masjid lagi konten dan itu pakai baju batik. Iya. Dari Jumat ya. Wow. Karena itu karena bentuk dari penjadwalan pribadi aku itu juga sebagai bentuk aku tanggung jawab ke diri sendiri kak gitu. Oke, Dan jadi oke. personal branding juga nih gitu. Betul, betul. membangun Personal branding itu yang penting ya, Pi. penting banget, Penting banget. Iya. Terus Kalau kakak ada jadwal lagi nih? enggak, Enggak. aku kayak kalau misalnya lagi cuma satu matkul lalu dia pakai baju santai. Enggak yang terlalu rapi. Kalau misalnya Betul, dua betul. matkul nih baru kayak kemejaan deh gitu. Biar Karena kayak ya satu matkul doang iya, gitu karena ya, di Ji. ilmu komunikasi juga nggak yang terlalu ketat gitu ya untuk Pakaian. iya pakaian. Jadi kayak yang penting rapi dan Rapi, sopan sopan, kayak gitu. Nggak yang satu instastory satu kali pakai ya? Enggak, Dong, enggak. enggak, kita nggak kayak gitu ya. Yang penting kita nyaman ya pakainya. Iya, yang penting nyaman, Betul. Itu nomor satu rapi sih. dan sopan. Biar tetap semangat nonton, kamu tuh suka ngapain aja sih kalau biar tetap semangat nih kayak gue mau ngejar ini atau kesenggol. gue mau nambah followers kayak gitu. Biar tetap semangat tuh kamu mikirnya kayak gimana sih kayak gitu? Pasti setiap fase itu beda-beda ya kak tujuannya. Contohnya kayak sekarang aku kan masih nano ya of course aku masih belum buka endorsement seluas mungkin, aku masih nge-reach penonton. Itu pertama tujuan aku, bagaimanapun itu tujuan aku harus tercapai 1M on TikTok. Betul. Lagi-lagi Nanti bantu ya. follow Fatir ya. Betul. Karena balik lagi yang udah aku mention di awal itu yang namanya tujuan itu bakal jadi bahan bakar buat perjalanan kita gitu. Di tengah kesibukan kamu, KKN ya kita. Iya, kuliah, kerja, ngonten. ngonten. Nah, kamu kan 3 peran itu kamu mendalaminya ya kan. Tapi di sisi lain kan kamu juga anak kuliahan nih. Kamu kepikiran gak sih buat ikut organisasi kayak gitu? Aduh, organisasi lagi. Iya, karena kan banyak relasi juga kan organisasi itu. Kamu kepikiran gak sih kayak kayaknya nanti aku ikut organisasi biar banyak relasi, makin banyak kenalan kayak gitu. Oke. Nice question ya guys. Sebenarnya kalau buat organisasi sendiri aku mau pastiin ya emang itu bermanfaat lah kak. Pasti bermanfaat ya. Betul, betul. Tapi misalnya kalau aku nggak ikut organisasi, bagaimanapun caranya, aku harus bisa mendapatkan manfaat yang setara gitu. Bahasa simpel kayak masuk organisasi itu dapat 4. Iya. Kalau nggak masuk dapat minus. Iya. Nah bagaimanapun caranya kalau aku nggak masuk organisasi, aku tetap dapat si 4 itu loh kak, poinnya. Oh, oke. Sekut, kut. Sebelum kita masuk ke sesi terakhir, kita tuh mau main mini games dulu nggak? Ya nggak sih Kak Opi? Iya, betul. Nah, Apa tuh mini kayak gimana tuh? gamesnya? Nah, Wah. mini, aku jelasin ya.
Kalau Ovi boleh. dan Fatir nih, mini gamesnya itu quick talk. Jadi quick talk itu kayak aku ngasih pertanyaan cepet ke Fatir dan Fatir jawabnya juga harus cepet. Jadi nanti pertanyaannya kayak pernah nggak pernah. Jadi Fatir cuma jawab pernah atau nggak pernah. Dua aja. Iya. Spontan, dan nggak boleh spontan. boleh ada alasannya ya. Jadi cuma pernah dan nggak pernah. Iya, spontan. Oke. Siap? Aduh, suka nih tantangan nih. Gimana? Nggak. Ini santai, pertanyaan santai aja Fatir. Oke. Oke, kita mulai ya Kak Opi. Boleh, ayo Kak. Nah, pernah atau nggak pernah ngonten sambil Zoom kuliah? Pernah. Aku pernah lihat lagi. Aku pernah lihat dia ngonten sambil Zoom. Wow. Yang kemarin libur ya. Iya, libur karena Demo. iya lagi. Waduh. Oke, Nah, pertanyaan ya. kedua nih, pernah atau gak pernah lupa deadline kuliah gara-gara ngedit konten? Pernah. Pernah. Waduh, Wow. waduh. Fatir kacau. Ya ampun, Pak Ajis. Sorry ya. Waduh. Aduh, semoga nggak ditonton dosennya Iya, ya. betul. Nah, pertanyaan ketiga nih Fatir, pernah atau nggak pernah dihubungin brand buat kerjasama tapi ditinggal pas ujungnya? Jadi kamu kayak udah deal nih, tapi tiba-tiba kayak nggak ada kejelasan gitu. Pernah nggak? Pernah. Pernah. Kenapa disia-siain brand? Ih, padahal interaktif banget loh. Iya. Oke, lanjut Lanjut pertanyaan ya. keempat ya. Aduh. Oke. Pernah atau nggak pernah upload konten tanpa mandi dulu? Jadi kamu ngonten nih tapi nggak mandi dulu. Belum mandi. Pernah lagi. Sering ya. Ini pertanyaan gimana sih kok kayak pernah semua? Oh, ini berarti aibnya Fatir semua. Iya, aduh. Aduh, manis lah ngedit lagi. Waduh. Oke. Relate semua ya ini ya. Berarti pernah ya Fatir? Iya, ya pernah. Nah, oke, ini pertanyaan kelima nih. Pernah atau nggak pernah nge-copy ide konten dari kreator lain? Jadi ngopinya tuh kayak nggak di ATM gitu, amati, tiru, modifikasi. Jadi kayak plek ketiplek nge-copy gitu. Pernah nggak? Gak pernah. Oh, keren. Keren. Boleh teman-teman. Contoh ya, jangan Iya. meniru konten orang lain. Iya, lebih tepatnya jangan menjiplak ya. Kita boleh betul. terinspirasi, cuman kita harus modifikasi juga ide konten tersebut. Betul, jangan sampai sama persis sama konten yang ditiru. Ya, betul. Aku boleh ngomong juga gak sih? Masa Boleh Fatir. Boleh ya, dong. karena aku ngedengar dari Timothy Ronald Ya. ya di luasnya daratan ini di satu titik matahari ini itu nggak ada hal baru, nggak ada hal yang benar-benar baru. Iya. Iya, itu bener sih Kak. Udah itu Ya, aja. jadi harus ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Betul. Nah, oke, lanjut ke pertanyaan ketujuh Kak Sofi. Pernah atau nggak pernah bikin konten tapi view-nya 0 dalam 1 jam? Pernah nggak Fatir? View-nya tuh 0, nggak ada yang melihat gitu. Mungkin di awal. Nggak pernah sih, Kak. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Keren banget, keren. Super keren. Tapi kalau kontennya nggak rame ada. Tapi kalau yang 0 dalam 1 jam itu nggak pernah ya? Nggak pernah ya pun. Oke, keren banget. Betul, keren. Super proud. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan ketujuh ya. Pernah atau nggak pernah dapat komentar julid dari netizen? Alhamdulillahnya nggak pernah. Guys, Fatir emang Semuanya anak baik, menginspirasi guys. ya, betul. Iya, Fatir emang anak baik, jangan dihujat dong, Ya guys. pun. Untungnya nggak pernah ya, Fatir. Alhamdulillah. Jangan sampai pernah ya, karena Iya. baik banget, Fatir baik banget kok. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernah atau nggak pernah ngedit video sampai subuh padahal besoknya ada kuliah pagi? Nggak pernah. Wow, time manajemennya keren berarti ya. Betul. Keren banget Fatir. Nah, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Pernah atau nggak pernah kepikiran pengen jadi full time content creator? Pernah. Tapi kenapa nih? Kenapa nggak di kayak pengen deh, terus kamu jalanin gitu? Jadi full time. Full time content creator berarti aku nggak ngapa-ngapain, pokoknya aku konten Iya, aja ya. full Iya, konten. Pernah lagi Kak. Pernah aku itu waktu lagi zaman PKKMB, sebelum ada sibuknya matkul ini kayak
Kayak gue bisa deh full time content creator sambil kuliah. Tapi ternyata nggak bisa Nggak ya bisa. karena tugas. Betul, betul. Gak bisa ya ampun. Nah, oke. Kita boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya. Oke, masih ada maghrib, lanjut. Nih, pernah atau nggak pernah konten cuma buat naikin mood sendiri gitu? Bukan karena gimana ya? Bukan karena iya ada kerjaan nih konten. Cuma ya udah mood-moodan aja sendiri. Aduh, pernah lagi Kak. Tapi semua konten itu harus bikin aku mood Kak. Betul sih, betul karena buat ngejaga ekspresi kita juga kan. Iya betul. Nah, Tetap smiley gitu. Ya betul. gak kerasa banget ya Scooters, kita udah ada di penghujung episode. Udah selesai. Sudah. Nggak kerasa. Ya ampun, nggak kerasa. Bener Karena banget ya. episode kali ini super fun karena Fatir juga fun banget. Seru banget ngobrol sama Fatir. Banyak banget cerita dan pengalaman yang diobrolin sama Fatir gitu, semuanya bermakna ya guys. Ya, setuju banget. Ternyata jadi mahasiswa, kerja dan ngonten bareng-bareng tuh nggak gampang ya Fatir ya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Betul. Nah, kuncinya itu gimana caranya kita nikmatin prosesnya. Terus kayak capek sih boleh ya, tapi jangan berhenti. Karena kalau kata orang, hasil nggak bakal mengkhianati usaha. Nah, itu dia. Makasih banget buat Fatir yang udah nyempetin waktu buat dateng dan sharing pengalaman seru bareng kita dan Scooters yang nonton di rumah. Sama-sama teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Fatir. Udah mau ya datang ke Iya. podcast kita. Kita bakal terpisahkan oleh gedung fakultas. Iya. Nah, Tapi buat kalian nih yang pengen ngikutin keseharian dan konten-konten menarik dari Fatir, bisa follow TikToknya apa tuh Fatir? Noval Fatir, kakak bisa search di bukan kakak dong, Scooters ya? Iya, Ya, Scooters. Scooters bisa search namanya Noval Fatir, which is nama asli aku ya. Semuanya konten Instagram, konten TikTok itu namanya Noval Fatir semuanya. Mungkin boleh editor langsung tampilin selayar ya, nggak usah sedikit selayar ya. ting gitu. Ini operator dari tadi ketawa mulu. Karena dia yang ngedit nanti ya. Oh yang edit Iya, ya. betul. Ya. Dan pastinya makasih juga buat kalian semua yang udah dengerin atau nonton sampai akhir ya Scooters. Nah, buat kalian yang pengen nonton video fullnya, bisa nih kita tayang di YouTube kelas kita yaitu @bcom, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Betul subscribe ya guys. Nah, dan terus pantengin program kita Sekut, serunya kaula muda terkini, karena bakal banyak cerita menarik dari anak muda yang inspiratif banget kayak Fatir ini. Ya ampun, terima kasih loh kak. Ini tiba-tiba melayang nih kak abis keluar dari studio. Dia bener-bener menginspirasi kita ya, yang kupu-kupu ini kayak Bener-bener. pengen produktif juga kayak Fatir. Fatir, betul. Oke, aku Sophie. Dan aku JJ, sampai ketemu di episode berikutnya Scooters. Bye. Sekut. Kut. Sekut. Serunya Kaula Muda, serunya jadi pengen jumpa lagi.